kenapa ini perutnya mules banget, aduh. Aduh, kenapa ini? Jangan-jangan aku mau melahirkan di sini, aduh Akang. Aduh, Akang, tolong Akang. Aduh. Waktu itu, aku sedang mencuci ikan hasil mancing suamiku dari sungai. Memang dari dulu ketika libur kerja suamiku selalu pergi memancing, dan itu memang sudah menjadi hobinya dari kecil. Padahal pada saat itu, kondisi aku sedang hamil besar yang sebentar lagi akan melahirkan. Dan aku pun suka melarangnya ketika ia mau pergi memancing karena ada pepatah yang mengatakan kalau istrinya lagi hamil itu tidak boleh menyakiti binatang. Takutnya terjadi sesuatu. Dan aku juga sebenarnya tidak terlalu suka makan ikan. Tapi kalau udah dapat kayak gini kan sayang kalau tidak dimasak. Dan setelah beres membersihkan ikan, aku pun segera kembali untuk menemui suamiku dan mengajaknya pulang. Usia kehamilanku pada saat itu menginjak 8 bulan lebih, yang sebentar lagi akan menginjak 9 bulan. Dan aku sudah tidak sabar untuk menunggu kehadiran buah hatiku itu. Di sisi lain, aku melihat suamiku yang masih asyik memancing walaupun hari sudah agak sore. Aku pun lalu menghampirinya dan mengajaknya untuk pulang. Udah sore, pulang yuk. Tapi ia menolak, katanya lagi asyik-asyiknya dan ikan juga masih banyak. Dan ia malah balik menegurku. Katanya ngapain aku malah ngikutin ia ke sungai karena kondisiku lagi hamil besar. Sebenarnya yang ia katakan benar juga. Tapi kan tidak setiap hari juga aku ikut ia memancing. Karena aku merasa bosan diam di rumah setiap hari. Dan di situ aku mencoba untuk mengingatkan suamiku kembali. Soalnya hari-hari kemarin ibuku sempat berpesan agar suamiku libur dulu memancing. Namun ia malah menjawab bahwa sebelum memancing ia amit-amit dulu dan selalu mengajak calon anaknya untuk nemenin ia memancing padahal anaknya juga kan belum lahir. Susah banget kalau dibilangin. Tetapi menurut suamiku, itulah pesan yang selalu diucapkan oleh bapaknya sebelum hendak pergi memancing. Kata si mama waktu si mama lagi ngandung Akang, tiap hari kerjaannya mancing terus. Tapi kan Akang nggak kenapa-napa tuh. Iya Kang, tapi jaga-jaga kan lebih baik. Ya udah tuh, pulang duluan ya. Setelah itu, aku pun beranjak untuk pulang karena tidak ada gunanya juga berdebat dengan suamiku. Dan suamiku juga berpesan agar aku pulang lewat jalan sawah saja, jangan jalan sungai, karena batunya licin-licin. Namun aku sangat tidak nyaman ketika berjalan di pematang sawah, karena rumputnya tinggi-tinggi dan banyak duri-duri yang menusuk kakiku. Ditambah lagi, takutnya ada ular sawah, dan aku pun memutuskan untuk kembali berjalan menelusuri pinggir sungai, karena sungainya juga lagi kecil airnya. Aku pun kembali lagi berjalan menuju arah pulang menelusuri sungai yang airnya sedang kecil dan memang batu-batu di sungai itu lumayan licin juga. Sehingga, tanpa aku sadari sebelumnya, sesuatu pun terjadi pada diriku. Tanpa sengaja kakiku menginjak batu licin sehingga membuatku terpeleset dan terjatuh. Aku sangat panik dan perutku terasa sakit sekali. Aku pun mencoba untuk memanggil-manggil suamiku dan semoga saja ia mendengarnya. Namun perutku malah semakin sakit saja, dan suamiku pun tak kunjung datang. Perlahan-lahan aku berusaha untuk bangkit, namun rasanya aku tidak mempunyai tenaga untuk itu, dan hanya bisa bergeser sedikit demi sedikit. Aku tidak pernah mengira sebelumnya bahwa aku akan terpeleset di sungai itu. Padahal aku sudah berjalan dengan sangat hati-hati, dan sialnya tidak ada satu orang pun di sana yang dapat membantuku. Sampai-sampai aku tidak tahan lagi, karena perutku semakin mules saja. Kenapa ini? Dan akhirnya, Aku mau melahirkan dengan di sedikit sini. tenaga yang tersisa, aku pun melahirkan di pinggir sungai ini sendirian tanpa bantuan seorang pun. Namun walaupun prosesnya seperti itu, tetapi aku dan bayiku selamat.